Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sling bag yang bisa juga dijadikan dompet dengan motif yang cantik seperti ini. Kombinasi 3 warna yang gak pernah gagal nih. Dan teman-teman pemula pasti bisa membuatnya. Sudah pada penasaran bagaimana caranya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami, oke? Alat dan bahan yang diperlukan antara lain benang. Di sini saya menggunakan benang polyester small ply. Kita siapkan 3 warna. Selanjutnya untuk hakpen, saya menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, pengait, penanda, dan untuk furing kita siapkan resleting dengan warna yang sama dengan salah satu warna benang. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buat simpul terlebih dahulu. Di sini kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Kita buat 40 rantai. 6, 7. Setelah membuat 40 rantai seperti ini, selanjutnya kita buat SC mulai dari rantai yang kedua. 1, 2. Masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Masuk, ambil 2 serat jadi 1. Kita lanjutkan terus membuat SC di masing-masing lubang. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan baris pertama untuk alas persegi panjang kita. Ada total 39 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai balik. Kita buat 1 SC lagi di masing-masing lubang. Kita lanjutkan terus bolak-balik seperti ini hingga mendapatkan 9 baris. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya menyelesaikan 9 baris SC. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat 1 rantai balik. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Setelah melakukan SC keliling, hasilnya seperti ini. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di SC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan alas persegi panjang kita. Kita akan coba ukur hasil jadinya. Kita dapat ukuran panjang kurang lebih 15 cm dan untuk lebarnya kurang lebih 4 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Untuk motif yang akan kita gunakan nanti kelipatan 12. Di sini kita punya 96 stitch, berarti nanti akan ada 8 kali motif. Kita mulai dari stitch yang pertama. Di sini kita berganti warna benang.
slip stitchnya kita buat dengan benang yang warna hijau Tosca. Di stitch yang pertama ini kita buat 3 DC dalam lubang yang sama. Di sini saya buat satu pengganti DC terlebih dahulu, lalu tambahkan 2 DC lagi. Untuk DC yang ketiga, kita selesaikan dengan benang yang warna pink. Lalu kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga, kita buat 3 DC dengan benang yang warna pink. DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna putih. Kita skip 2 lubang lagi. Di lubang ketiga kita buat 3 DC dengan benang warna putih. Nah, jadi di sini kita langsung berganti 3 warna benang ya. Setelah 3 DC warna putih, selanjutnya kita buat dengan warna pink lagi. Skip 2 lubang. Kita buat 3 DC dengan benang warna pink. Lalu DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang warna Tosca lagi. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC. Nah, warna Tosca yang di sini sudah merupakan pengulangan dari Tosca yang pertama. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Jangan lupa untuk selalu pasangkan penanda di stitch yang pertama. Nah, seperti ini hasil jadinya untuk baris pertama kita. Selanjutnya, di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna hijau Tosca. Lalu kita slip stitch ke stitch pertama kita. Kita selalu akhiri setiap round dengan slip stitch ya. Di stitch yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan masuk di baris yang kedua. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita buat 3 DC di sini. Di lubang sebelahnya yang sudah terisi. Kita mundur 1 stitch dari stitch yang ini, stitch pertama untuk yang baris pertama. Di sini kita buat 3 DC lagi.
kita masih menggunakan benang yang warna hijau Tosca, masuk di lubang berikutnya. Di sini benang yang ikut selalu kita ikutkan dalam merajut supaya hasilnya lebih rapi. Jadi seperti waktu kita mengerjakan teknik tapestry. Nah, setelah seperti ini, kita ganti benang ke warna pink. Satu kali lagi dengan benang warna pink. Oke, untuk pola baris kedua seperti ini. 2 kali 3 DC dengan warna hijau Tosca dan 2 kali dengan warna pink. Jadi di sini kita sudah tidak menggunakan yang warna putih. Tapi yang warna putih tetap kita ikutkan ya. Ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan hingga baris yang kedua. Sekarang kita akan mengerjakan motif untuk baris yang ketiga. Di sini kita mulai dengan benang yang warna hijau Tosca. Kita buat satu rantai. Lalu di bagian bawah di sini kita kan punya 3 DC yang baris pertama tadi. Kita masuknya di DC yang kedua atau DC yang tengah. 1, 2. Di sini kita buat 3 DC lagi. Kita buat 3 DC increase seperti ini dengan benang yang warna hijau Tosca sebanyak 3 kali. Ini hasil jadinya setelah kita membuat 3 DC dengan benang warna hijau Tosca sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita buat dengan warna pink. Kita buat 1 kali. Oke. Jadi untuk baris ketiga polanya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran ya. Oke, ini dia hasil jadinya motif hingga baris ketiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan motif untuk baris keempat. Di sini kita akan membuat 3 DC-nya semua sama menggunakan benang yang warna hijau Tosca. Di sini nanti benang yang warna pink dan putih tetap ikut jalan. Jadi tetap ikut dililit memutar. Tapi teman-teman pastikan tarikannya sama lebarnya dengan bagian bawah ya. Oke, ini dia hasil jadinya setelah baris yang keempat selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima. Di sini kita masih menggunakan benang yang warna hijau Tosca. Kita buat 3 DC.
DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna pink. Lalu kita buat hijau toska lagi. Nah, polanya seperti ini ya. 1, 2 warna toska, 1 pink dan 1 toska lagi. Jadi nanti di sini kita sudah lakukan pengulangan yang ini hijau toska. Saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke-5 ini. Baris ke-5 sudah selesai, motifnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-6. Kita buat warna hijau toskanya 2 kali. Seperti ini. Lalu kita buat warna pinknya 2 kali. Nah, seperti ini polanya. 3 DC warna hijau toska 2 kali dan warna pink 2 kali. Kita lakukan 1 putaran. Ini dia hasil jadi motifnya hingga baris ke-6. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-7. Kali ini kita mulai dengan benang yang warna pink. Kunci dengan 1 rantai dulu. Lalu kita buat 3 DC dengan benang warna pink. Selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna hijau toska. Lalu dengan benang warna pink lagi. Berikutnya dengan warna putih. Oke, untuk baris ke-7 polanya seperti ini. Kita lakukan 1 putaran. Ini dia hasil jadinya setelah mengerjakan hingga baris yang ke-7. Motifnya di sini yang warna hijau toska sudah lengkap membentuk motif zigzag atau tribalnya. Selanjutnya kita akan ulangi pola yang sama dengan warna hijau toska ini, tapi kali ini kita yang jalan adalah warna putih.
Jadi di sini yang kita kerjakan benang warna putih dan pink. Yang warna hijaunya hanya ngikut seperti tadi waktu kita mengerjakan yang hijau Tosca. Putihnya ngikut aja. Oke. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-13. Jadi di sini sudah jadi motif zigzag warna hijau Toscanya, lalu di sini motif zigzag warna putih. Kita lanjutkan terus pola yang sama seperti ini hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-18. Selanjutnya, untuk mengerjakan baris yang ke-19, kita tidak membuat DC atau double crochet, tapi kita pakai teknik SC atau single crochet. Nah, caranya sama, kita masuk di DC yang tengah, ambil benang 2 serat, kita jadikan 1 lagi, kita masuk di lubang yang sama 2. Nah, yang ketiga di sini kita akan berganti warna benang. Kita jadikan satu dengan yang warna putih. Selanjutnya kita masuk di lubang berikutnya. Kita buat 3 SC dengan warna putih. Di sini SC-nya agak panjang ya, kita sesuaikan tingginya. Lalu kita buat dengan warna pink lagi. Dan yang terakhir warna hijau Tosca. Nah, seperti ini cara pengerjaan untuk baris ke-19 atau baris yang terakhir. Jangan lupa penanda selalu ada di stitch yang pertama. Oke, kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan baris ke-19 dan hasilnya seperti ini. Sudah tidak ada lubang lagi dan motifnya padat. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian atas dompet. Nah, di sini kita akan buat SC keliling menggunakan benang yang warna pink. Dimulai dari stitch yang pertama. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Saya sudah selesai membuat 1 baris SC. Selanjutnya kita tambahkan 4 baris SC lagi dengan teknik memutar langsung tanpa slip stitch. Jadi kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Oke, kita lanjutkan terus seperti ini caranya. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 5 putaran. Saat mengerjakan SC baris yang ketiga di bagian sisi, kita bisa pasangkan ring D atau ring O kalau teman-teman pakai. Di sini langsung kita satukan dengan SC.
seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan dulu ya SC kelilingnya. Setelah menambahkan 5 baris SC seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 1 baris motif spike. Caranya, kita masukkan hakpen dari sini turun 1, dua serat kita jadikan 1, lalu di stitch berikutnya kita turun 1, 2. Untuk pengambilan benangnya hakpen dari sini ya. Oke, turun 1, turun 2. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan 1 putaran. Setelah membuat spike 1 putaran, hasilnya seperti ini. Jadi di bagian atas terlihat ada teksturnya. Selanjutnya kita akan buat slip stitch keliling. Kita buat 1 slip stitch di masing-masing lubang. Setelah membuat slip stitch keliling, hasilnya seperti ini. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, sudah jadi di sini dompet kita. Di sini untuk ring D-nya saya pasangkan di kedua sisi supaya selain jadi dompet dia bisa jadi sling bag juga. Kita akan ukur dulu ya. Untuk bagian atas di sini kita dapat panjangnya ukuran kurang lebih 17,5 cm dan untuk tingginya kita dapat ukuran 14 cm. Sekarang kita tinggal tambahkan strap dan tali pendeknya. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai membuat tali pendek dan juga tali panjangnya. Di sini saya menggunakan teknik Romanian cord. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya. Dan di sini sudah saya simpul sehingga dia bisa dipanjang pendekkan sesuai kebutuhan. Saat ingin dijadikan dompet, kita bisa pasangkan 1 handle saja seperti ini, handle yang pendek. Lalu jika ingin dijadikan sling bag, kita bisa pasangkan strap yang panjang. Seperti ini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet dengan teknik tapestry DC, membuat motif zigzag yang cantik banget seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.